Ini tadi pagi tuh baru saya panen. Ini sisanya yang kecil-kecil saja ya, kalian bisa lihat. Ini hasilnya ngebum parah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya membudidayakan atau mengkultur Daphnia magna ya. Kalian harus tahu dulu bagaimana caranya mengkultur Daphnia magna agar kalian tidak salah cara ya. Soalnya apa? Karena Daphnia magna sendiri harus membutuhkan starter ya. Jadi starter itu pasti kita harus beli. Jadi bagaimana caranya agar pengkulturan kita berhasil, agar starter yang kita beli itu tidak terbuang percuma ya. Mubazir juga kan kalau misalkan kalian sudah beli starter Daphnia magna terus kalian mulai budidaya dan ujung-ujungnya tidak berkembang. Makanya tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham ya. Oke kawan, bagaimana caranya? Langsung aja kita cus ke belakang ya. Oke, sebelum itu saya akan memberi makan burayak ikan saya dulu ya kawan-kawan. Ini saya sudah ada artemia nih, sudah siap artemia untuk kita kasih makan ke burayak. Di sini saya mempunyai burayak ikan pelati jenis red cap whitetail ya kawan-kawan. Ini baru aja ngebrol. Alhamdulillah dia banyak ya kawan-kawan. Ini jenis red cap whitetail si ikan pelatinya. Oke, langsung aja kita kasih dia makan kawan-kawan dengan artemia. Biar dia pada seger nih kan dan cepat besar. Langsung aja kita kasihkan makan. Untuk burayak satu lagi nih burayak jenis yellow cobra ya. Langsung aja kita kasih dia makan besar. Semoga ini besar semua nih biar kita punya calon indukan baru kan. Ini jenis red cap whitetailnya ya, alhamdulillah ngobrol sangat banyak ya kawan-kawan. Oh ya, ini juga di sini ada kolam Daphnia magna saya nih yang ada di dalam. Ini mantap juga nih. Ini baru saya taruh itu sekitaran belum seminggu ya, belum 7 hari, masih 4 harian, tapi sudah mulai ngebum. Selesai memberi makan, langsung kita lanjut. Oke kawan-kawan, saya sudah ada di belakang nih, tempat dimana saya mengkultur Daphnia magna ya. Sebelumnya kalian lihat di dalam itu saya udah menambahkan 2 wadah untuk mengkultur Daphnia magna ya. Di dalam itu sudah mulai berkembang baik dan usia yang di dalam itu baru sekitaran 1 minggu ya. Jadi belum bisa saya panen karena masih belum terlalu banyak. Oke, di sini saya bermediakan box donat ya. Ada satu trik, satu cara yang sebelumnya saya sudah pernah jelaskan di video saya sebelumnya, bagaimana caranya mengkultur Daphnia magna agar kita bisa langsung berhasil ya. Yaitu kalian harus siapkan wadah yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada saat kita membeli starter itu kita kan nggak tahu nih suhu air di sana tuh berapa,
pH air di sana tuh berapa. Jadi pas dipindah ke tempat kita itu pasti semua berbeda dong. Makanya saya menyarankan ke kalian itu, kalian siapkan wadah yang tidak terlalu kecil tapi tidak terlalu besar. Tujuannya agar si DM yang kita beli itu beradaptasi dulu nih di air yang ada di rumah kita. Kalau saya sih seperti itu ya. Ini sih sebenarnya trik ya. Banyak di luar sana yang bilang langsung aja bang di tempat yang besar agar pas kita panen itu langsung banyak. Kalau menurut saya dulu pernah coba seperti itu, cuma gagal ya, karena mungkin satu pH-nya itu tidak cocok, yang kedua itu suhu air yang ada di tempat pertama kali kita beli sama yang ada di rumah kita itu berbeda. Makanya untuk meminimalisir hal-hal seperti itu, kalian harus siapkan tempat yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil ya, seperti box donat yang saya pakai ya, seperti ini. Nah seperti itu ya. Jadi 100% pasti kalian berhasil kalau kalian menyiapkan tempat yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalian harus menyiapkan air hijau. Jadi jangan kalian pakai air baru yang ada di sumur kalian gitu. Jadi kalian siapin dulu nih, kayak misal kalian tidak punya air hijau, di sekitaran rumah kalian tidak ada air hijau, kalian siapin wadah aja dulu. Nah kalian taruh aja di outdoor sekitar 2-3 hari, itu air itu akan berubah hijau ya, karena terpaan sinar matahari dan air hujan ya. Dan itu bagus, saya menyarankan itu karena yang saya pakai di rumah saya itu seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau saya mungkin bedanya air hijau yang saya pakai untuk pengkulturan Daphnia magna itu air bekas ikan ya, tapi itu hijau. Jadi saya ada 2 kolam ikan saya yang ada di outdoor ya. Jadi air itu sudah hijau. Pada saat saya kuras itu saya nggak buang air hijau itu, dan saya tampung di media box donat ini. Setelah saya tampung itu, saya taruh di box donat, baru saya kasih starter. Nah di usia ketiga hari air itu pasti lama kelamaan nggak hijau lagi, jadi rada-rada bening nih. Nanti di hari ke-seminggu itu ke-7 hari biasanya air itu akan bening jernih, air hijaunya itu pasti hilang karena alganya itu pasti dimakan sama si DM. Nah di hari ke-7 itu kalian langsung tuh kasih makan si DM nya itu. Kalau saya memberi makan DM itu menggunakan spirulina powder ya. Banyak di luar sana yang bilang, bang kenapa nggak pakai pelet Fengli, bang kenapa nggak pakai E4, bang kenapa nggak pakai ini, nggak pakai itu. Sebenarnya kalau itu ribet ya menurut saya. Jadi kalian cukup kasih aja air hijau. Kalau misalkan kalian nggak punya spirulina powder, kalian siapin aja air hijau. Jadi kalau airnya sudah bening, kalian tambahin aja lagi tuh air hijau, karena si alga itu bakalan dimakan sama DM, dan hasilnya itu yang ada di tempat saya itu ngebum, mantap hasilnya. Maksudnya orang banyak bilang katanya kalau pakai air hijau doang DM-nya kurus-kurus, lambat besar. Oh enggak, per 3 hari itu DM saya itu pertumbuhannya tuh bagus, gemuk-gemuk ya. Jadi saya setiap hari itu panen, nggak pernah nggak panen. Cuma panennya saya itu karena wadahnya kecil, jadi saya panennya nggak di wadah itu lagi, saya pindah ke wadah yang lain gitu. Makanya pada saat saya balik lagi ke wadah yang awal, DM saya itu udah besar ya dan siap untuk dipanen. Seperti itu kawan-kawan. Panennya itu kapan bang? Panennya itu di hari ke-10. Pada saat hari 10 itu kalian bisa panen. Jadi kalian panennya itu jangan yang kecil-kecil kawan-kawan. Jadi harus kalian pilih-pilih nih. Nah kalian siapin aja serok yang kasar ya. Jadi serok yang kasar itu untuk memisahkan DM yang besar dan yang kecil. Yang masih kecil jangan kalian ambil, karena kalau yang kecil itu kalian ambil, nanti pada saat kalian mau panen lagi itu bakalan lama karena penerusnya nggak ada. Kenapa? Makanya banyak di luar sana yang bilang saya panen DM itu setiap hari, bisa setiap hari. Karena apa? Karena dia itu sortir DM yang besar saja yang dipanen, yang kecil itu enggak gitu kawan. Jadi di hari ke-10 itu kalian panen, tapi ngambil itu yang besar-besar saja, yang kecil jangan. Nah untuk panen perdana itu jangan kalian semua kalian pakai untuk pakan ikan hias, tapi di hari ke-10 itu kalian siapin lagi tuh
wadah-wadah lagi, 2 sampai 3 wadah lagi kalian siapin untuk kalian tebar benih lagi si DM itu. Minimal kalau misalkan wadahnya tidak terlalu besar itu, minimal itu 3 sampai 4 wadah. Kenapa? Karena setiap 3 hari itu DM itu baru bisa dipanen. Jadi kalian kayak saya nih, saya panen di wadah 1, wadah pertama hari ini. Nah, esoknya itu saya pindah panen ke box yang kedua. Nah, di hari ketiga saya pindah lagi ke box yang ketiga, dan di hari keempat itu saya pindah ke box yang keempat. Jadi pada saat saya mau panen di hari kelima, DM yang pertama kali saya panen ini sudah siap gitu kawan. Jadi jangan di satu wadah aja yang kalian panen. Kalau seperti itu bakalan bibitnya si DM itu bakalan habis. Jadi itu nggak akan pernah berhasil kalau misalkan kalian cuma fokus ke satu wadah aja. Jadi kalian harus menyiapkan beberapa wadah agar kebutuhan pakan kalian itu tercukupi semuanya dalam waktu setiap hari gitu kawan-kawan. Jadi untuk yang pertama kalian beli starter, yang kedua itu kalian siapin wadah yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, kalau misalkan semuanya sudah kalian siapin juga air hijau gitu. Nah, kalau semuanya sudah siap, kalian tebar benih, tebar bibit. Nah, setelah 1 minggu itu kalian baru kasih makan si spirulina atau air hijau lagi, itu bisa. Kalau misalkan kalian mau kasih pakan pelet family pun ya silahkan, tapi menurut saya itu buang-buang uang ya. Jadi yang ada aja kita pakai, seperti air hijau itu kan bagus tuh buat pakan si DM. Jadi tidak usah kita beli, jadi kita cukup beli starternya aja. Jadi nggak usah beli yang lain, nggak usah lah pakai MM4 atau pakai pellet family, karena mubazir ya menurut saya. Kalau misalkan kalian berniat untuk mengkultur dapnya makna atau membudidayakannya, kalian pasti tak ketemu nih jalannya. Kalian tinggal ikutin aja step-stepnya yang saya bilang dari awal video. Jadi kalian ikutin aja, saya jamin 100% pasti berhasil. Karena ya inilah yang saya lakuin di rumah. Saya ingin berbagi ke kalian agar kalian itu tidak membeli lagi pakan gitu. Nah, untuk lebih jelasnya coba nih kita langsung aja nih ke wadah-wadah yang saya punya di rumah ya. Oke, langsung aja kita cek nih. Nah, ini wadah pertama yang saya kultur di rumah ini ya kawan. Ini media pertama atau wadah pertama yang saya kultur. Nah, ini tadi pagi itu baru saya panen. Ini sisanya yang kecil-kecil saja ya, kalian bisa lihat. Ini hasilnya ngebum parah. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini kalau misalkan saya mau tambah media lagi pun bisa ya kawan-kawan. Cuma saya rasa 8 wadah kultur DM-nya sudah cukup sih untuk memenuhi kebutuhan saya. Mungkin kalau misalkan ikan-ikan saya sudah banyak, saya akan menambah lagi nih medianya. Nah, ini yang kedua ya. Kalian bisa lihat ini ngebumnya. Ini media yang kedua. Nah, ini media ketiga saya nih di baskom atau di bak nih ya. Tuh. Kalian bisa lihat ini sudah berkembang pesat ya, sudah mantap ini. Di dasar wadah aja udah banyak nih. Kita buka dulu nih. Nggak kelihatan ya. Jadi dasar wadah itu banyak sekali kawan. Ini lagi pada makanin alga nih, karena airnya baru saya kasih air hijau ya. Nah, yang untuk yang keempat nih kawan. Nah, ini dia. Ini ngebum parah. Ini banyak yang udah besar-besar nih. Tuh. Ini sekitaran 2 hari lagi atau 3 hari lagi nih bisa saya panen nih si DM-nya. Untuk wadah selanjutnya ini ada di
bekas box baju nih ya. Nah ini ada siang hari kayak gini DM pada di bawah dia ya, jadi nggak kelihatan. Ini cuma ada di pojok-pojok doang tuh. Ini yang terkena sinar matahari langsung ya, jadi airnya itu terus-terusan hijau nih, jadinya mantap. Untuk wadah selanjutnya yang ada di dalam nih ya, saya kasih unjuk nih. Ini wadah saya yang di dalam nih, tuh ngebum parah nih kawan. Ini sebentar lagi saya panen nih, karena sudah mantap. Ini wadah selanjutnya nih. Ini sangat ngebum ya kawan-kawan. Jadi wadah yang ada di sini tuh sudah cukup untuk memberi makan ikan-ikan saya. Cukuplah ini untuk kebutuhan pakan ya. Oke kawan-kawan, segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe ya, agar channel saya tetap terus berkembang dan bisa bikin video-video lainnya. Oke kawan, segitu aja, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.